Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adizedia Aulia Asari dengan NIM 182231027 dari kelas Fisika Komputasi Praktikum kelas B1. Jadi di sini saya akan sharing sama teman-teman sekalian dan sekaligus mengerjakan ujian akhir praktikum dari kelas Fisika Komputasi B1. Sebelum itu, saya akan share screen terlebih dahulu terkait materi apa aja yang akan kita bahas kali ini. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, di sini kita sudah diberikan tata cara untuk mengerjakan soal ujian praktikum fisika komputasi. Yang mana di sini kita sudah disediakan 10 soal. Nah, dari 10 soal ini, sebelumnya kita harus membangkitkan bilangan random terlebih dahulu di Python. Yang mana angka yang nantinya keluar itu nanti kita bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini kita bisa uh, menyelesaikan soal dengan menggunakan bantuan LLM atau AI. Akan tetapi di sini juga saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit terkait uh, programnya seperti itu. Mungkin kita langsung saja di sini. Kita coba lagi ya. Yang pertama yaitu import random. Yang mana tujuan import random ini adalah sebagai pemanggil untuk modul yang ada di programnya kita. Lalu kita masukkan. Nah, di sini random randit ini adalah kunci dari program kita. Yang mana di sini kita bisa memunculkan angka random dari batas 1 sampai 10. Nah, Kak, seumpama nih aku punya soal atau punya angka acaknya itu dari 1 sampai 9. Jadi nanti ya tinggal diganti aja 1 di sini 9. Kak, aku punya 0 sampai 3 aja. Berarti nanti 0 sampai 3. Akan tetapi di sini kita menggunakan uh, dari 1 sampai 10. Karena apa? Karena soal yang ada di file itu jumlahnya 1 sampai 10 saja. Nah, langsung kita print. Banyak print itu untuk apa? Agar kita bisa memunculkan hasil dari apa yang kita suruh gitu. Nomor soal yang nah, teman-teman perlu diingat juga kalau ini adalah bersifat string. Oke, bersifat string yang mana ini nanti bisa muncul di hasilnya yang berupa bukan angka ya. Nah, sedangkan untuk ini setelah string ini kita bisa memanggil angka random yang ada di sini. Jadi ini dan ini tuh harus sesuai. Kalau semua nggak sesuai nanti tidak bisa dipanggil sistemnya seperti itu. Coba kita run. Oke.
Jadi ini nomor soal yang dipilih itu adalah soal nomor 6. Jadi kita bisa mengucapkan nomor 6. Nah, ini tadi kan saya sudah mencoba nih. Dari sel 1 dengan sel yang satunya tentu saja berbeda karena ini adalah sifatnya random. Jadi meskipun teman-teman di sini mendapatkan 4, ya belum tentu di sel selanjutnya kita mendapatkan 4 karena ini sifatnya random atau acak. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6. Jadi di nomor 6 kita mendapatkan soal intensitas cahaya lampu. Jadi yang pertama, amati intensitas cahaya lampu di kamar yang menurun dengan jarak atau hukum kuadrat terbalik. Intensitas sama dengan P per 4 PR kuadrat. Lalu ukur intensitas pada jarak 1 meter hingga 5 meter. Misalnya P sama dengan 100 watt. Fit data menggunakan regresi linear pada len I dan intensitas dengan len R. Jelaskan rumus numerik regresi dan plot data serta garis regresinya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus regresi ya guys. Nah di sini kita bisa meminta bantuan kepada LLM. Apakah dia bisa mengerjakan soal ini? Nah ini sudah berjalan. Ini mungkin kita pahami terlebih dahulu sebelum memasukkan di angka-angkanya ya. Jadi di sini, oke, kita diberi persamaan ini. I sama dengan P per 4 PR kuadrat, yang mana I adalah intensitas cahaya, lalu P adalah daya sumber cahaya, di sini dalam satuan watt. Lalu R ini adalah jarak dari sumber cahaya. Nah, lalu untuk melakukan regresi linear, kita kan tadi diminta untuk memplot len I dan juga len R. Dan kita harus merubah persamaan yang di atas itu untuk diubah ke bentuk logaritmik, yang mana nanti jadinya I sama dengan P
per 4Pi dikali R pangkat minus 2. Lalu ambil natural logaritmnya dengan melengkan kedua sisi. Jadi ini ln I, ini ln P per 4Pi dikurangi 2 ln R. Mohon maaf. Nah, tentu saja bentuk ini mirip dengan persamaan garis lurus yang biasanya kita pakai waktu di regresi linear. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin ini sedikit ramai ya. Mungkin coba aku tutup terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kan kita sudah mengetahui kalau Y ini adalah sebentar. Y ini adalah ln E. Oke, dan X-nya adalah ln R. Nah, untuk slope kemiringan yaitu B-nya itu adalah min 2. Sedangkan intercept-nya atau A itu adalah ln P per 4Pi. Jadi di sini sudah sesuai ya dengan persamaan regresi linear yang biasanya kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya kan kita akan menghitung intensitas I untuk jarak 1 meter sampai 5 meter. Lalu kita pastinya tadi juga menghitung ln-nya. Ln di kedua sisi. Lalu kita akan melakukan regresi linear dan hasilnya akan plot data asli dan regresi linear. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang lupa terkait rumus yang biasanya digunakan M dan juga N-nya. Itu bisa digunakan A juga bisa, B juga bisa, tapi biasanya dari aku sendiri itu biasanya pakai M dan juga pakai N. Tapi itu tidak masalah asalkan rumusnya sudah betul. Seperti itu. Oke, coba di sini kita langsung suruh masukkan angkanya. Masukkan angkanya dan berikan hasil secara matematis. Nah, oke, sambil kita menunggu. Jadi di sini saya sudah menyuruh AI untuk langsung memasukkan angka yang dituliskan di dalam soal. Jadi tadi di sini diketahui bahwa P-nya tadi adalah 100 watt. Terus R-nya ini adalah 1 meter hingga 5 meter. Oke. Jadi di sini bisa dituliskan 1,2, 3, 4, 5. Nah, rumus yang kita pakai tadi kan intensitas sama dengan P per 4Pi R kuadrat. Nah, yang pertama kita akan menghitung I-nya untuk setiap jarak.
Jadi setiap jarak pertama itu I-nya berapa, setiap jarak 2 meter itu I-nya berapa. Nah, setelah itu nanti kita akan learn kedua sisinya. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk yang pertama, hitung I untuk tiap R. Jadi nanti ini langsung dimasukkan angkanya ini 100 dikali 4, pi-nya kita pakai 3,14 sekian, lalu R-nya langsung dimasukkan ini 1, lalu ini 2, yang mana 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4, yang ini 3 dipangkatkan dengan 2 hasilnya 9, yang ini 4 dipangkatkan 2, 16, 5 dipangkatkan 2, 25, yang mana ini sudah sesuai. Nah, setelah itu kita akan menghitung natural logaritmiknya, yang mana yaitu learn-nya, learn R dan juga learn I-nya itu berapa. Nah, ini sudah muncul angka-angkanya dan kita sudah mendapatkan learn-nya. Lalu selanjutnya kita regresi linearkan dengan rumus yang kita gunakan ini. Nanti setelah kita regresi linearkan, maka nanti akan kita mengetahui hasil slope-nya itu berapa dan juga intercept-nya itu berapa. Oke, jadi seperti ini. Nanti hasilnya itu ini. Nah, selanjutnya coba kita suruh tulis kode Python-nya. Coba kita salin. Langsung kita jalankan. Oke. Jadi di sini kita apakah benar grafiknya seperti ini ya?
Menurut AI, ini jawabannya sudah benar grafiknya sesuai dengan teoritis karena diberikan I sama dengan P per 4pi R kuadrat, yang mana ln I berbanding linear terhadap ln R dengan slope minus 2. Nah, kenapa ini grafiknya itu turunnya ke bawah seperti ini, kenapa nggak ke atas? Karena di rumus tadi ini sudah dijelaskan bahwa ini itu slope negatif, yang mana grafiknya menjadi miring ke bawah. Oke, tapi di program kita, sudah dijelaskan ini ya. Sudah muncul di sini untuk ln I-nya sama dengan 2,0741 plus minus 2,00 dikali ln R-nya. Oke, mungkin di sini kita akan membahas satu-satu terkait kode program dari Python. Nah, seperti biasa kita pasti bertemu dengan import NumPy atau SNP, yang mana ini itu sama seperti yang tadi untuk bisa memanggil kode NumPy. Jadi di sini bisa ditulis dengan NP. Lalu untuk matplotlib ini adalah matplotlib bplot, tujuannya untuk bisa memunculkan dari grafik atau memplot grafik. Nah, untuk yang baris ketiga ini, coba kita search apa kegunaan dari from Skippy-Stat. Tapi kalau menurut dari namanya itu terkait statistik ya guys. Jadi mungkin untuk menghitung. Jelaskan. Oh, bukan. Nah, di sini ya betul kan? Scapy adalah library Python untuk scientific computing, yang mana bisa atau sering dipakai untuk matematika, statistika, analisis data. Ya, seperti itu. Misalkan untuk Lagrange itu buat regresi linear. Oke, kembali. Lalu di sini di nomor 2 itu definisi parameter fisika, yang mana di soal tadi itu sudah disebutkan bahwa P-nya itu adalah 100
dalam satuan watt. Oke, seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya yaitu data jaraknya. Kita bisa menggunakan R, NP array di sini. Ini yang namanya NumPy tadi ya. NumPy yang di atas. Ini fungsinya tadi untuk memanggil yang ada di library sini. Ini kan tadi ada 1 sampai 5 kan jaraknya. Nah, setiap kita memisahkan angka itu kita menggunakan koma, guys. Menggunakan koma lalu diberi spasi. Sedangkan kalau teman-teman mau 1,2 untuk desimal itu menggunakan titik kalau di Python. Oh ya, di sini aku belum menjelaskan ya terkait apa sih Kak, terkait pagar hijau-hijau ini apa. Nah, ini itu adalah sebuah keterangan yang mana nantinya itu uh, tidak dibaca oleh Python. Yang dibaca oleh Python itu yang mana aja sih Kak? Biasanya itu yang memunculkan ini guys, warna ini. Nah, itu tandanya sudah bisa dibaca oleh Python. Akan tetapi kalau semua program kamu ada yang berwarna merah, itu berarti masih belum terbaca oleh Python. Seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya kita menghitung intensitas I menggunakan rumus ini tadi kan sudah benar P sama dengan P sama dengan I sama dengan P per 4 dikali P dikali R kuadrat. Seperti ini kalau dituliskan di dalam rumus Python. Hati-hati juga terkait spasinya. Lalu kita menggunakan menghitung len. Dengan len R-nya itu N NumPy. Kita pakai log ya untuk len-nya. Lalu kita bisa menggunakan regresi linear. Dengan ini menggunakan ini tadi Skippy stats. Jadi kita tadi bisa tahu nih slope-nya itu berapa, intercept-nya berapa. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke print. Yang pertama kita bisa ini adalah string yang mana nanti fungsinya untuk bisa menampilkan tulisan di persamaan regresi linear. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan ini print yang pertama. Terus untuk print yang kedua yaitu kita nanti menampilkan len I-nya berapa. Terus slope-nya itu berapa. Nah, di sini 4F ini bisa kita ubah, teman-teman, menjadi 5F apabila teman-teman ingin menampilkan berapa angka di belakang koma. Ini kan contohnya 4F nih. Jadi di sini munculnya cuma 4 angka di belakang koma. Kalau teman-teman ingin menjadi 5 angka di belakang koma, jadi nanti diubah aja 5F. Oke, yang selanjutnya ini juga sama. Kita hapus dulu. Lalu di sini adalah untuk memplot grafiknya. Untuk yang ini prediksi len menggunakan model regresi. Ini pakai rumus ini. Lalu
untuk plot grafiknya ini juga bisa di apa ya namanya? Bisa teman-teman ubah. Ini panjang sama lebarnya bisa diubah tergantung kemauan kalian. Ini untuk plot grafik skaternya ada blue, terus ada data aslinya seperti ini. Nah, untuk plotnya itu menggunakan warna merah dari garis regresi linearnya. Jadi ini data yang kita miliki, sedangkan ini adalah hasil dari regresi linearnya kita. Oke, coba kita lihat. Nah, ini kan data yang kita punya nih. Nih, pas kan ya jumlahnya 5. Misalkan ini adalah grafik regresi linearnya. Yang mana kalau dilihat dari grafik ini hasilnya itu sudah sesuai. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan yang kita punya. Saya Adeseni Aulia Azhari dengan NIM 182231027 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.